Bab 2071. Perkataan David benar-benar membuat Azul marah. Sebagai keturunan langsung keluarga Vader yang telah membangkitkan keterampilan bawaannya dan menjadi fokus pelatihan keluarga, Azul terkenal bahkan di kampung halamannya. Tanpa diduga, seseorang menunjuk hidungnya dan memarahinya di peradaban kecil level 7 ini. Itu adalah penghinaan terhadap identitasnya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Ice Soul Excalibur miliknya yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun dan memberikan kontribusi besar terhadap prestasinya, telah dicuri. Manusia tercela ini sungguh kurang ajar. Azul merasa paru-parunya akan meledak. Kelalaian kecil saat itu menyebabkan dia membayar harga mahal atas kesombongannya. Dia tertidur selama 10 periode sebelum bangun. Saat ini ada api yang menyala di hatiku. Ia mengira dirinya akan kembali dengan gagah berani dan membalas dendam atas masa lalu. Sementara itu, sikap David makin memperkeruh suasana, menyebabkan kemarahan di hati Azul meledak lebih dulu. Azul mencoba mengendalikan dirinya. Akan mudah untuk menghadapi anak di depannya ini, tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara mendapatkan kembali pedangnya. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan posisi Ice Soul Excalibur. Pertama-tama, jejak yang ditinggalkannya pada pedang itu pasti telah terhapus setelah sekian lama. Kedua, lawan juga memiliki harta karun yang dapat menyembunyikan pedang. Itulah sebabnya dia tidak bisa merasakannya. Kalau dia membunuh anak di depannya dan tuannya merasakan sesuatu yang aneh lalu menyembunyikan Ice Soul Excalibur, bagaimana Azul akan menemukannya? Ice Soul Excalibur bukan hanya sekedar harta karun, namun memiliki arti yang luar biasa bagi Azul dan keluarga Vader, jadi dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada benda itu. Jika tidak, dia akan dihukum berat saat kembali ke keluarganya. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakan pada tuanmu untuk mengembalikan pedang itu kepadaku dengan patuh, dan aku akan mengampuni nyawamu, perintah Azul, menahan amarahnya. Sepertinya pedang dingin ini sangat penting bagimu. Sayangnya, aku tidak percaya apa yang kau katakan. Kau pasti akan mengingkari janjimu saat aku mengembalikan pedang itu padamu. Aku sudah sering melihat orang sepertimu, dan tuanku tidak akan datang untuk mengembalikan pedang itu. Kau sebaiknya menyerah saja. David tersenyum tipis dan langsung menolak permintaan Azul. Dia menyadari bahwa Ice Soul Excalibur tampaknya sangat penting bagi orang ini. Oleh karena itu, David akan mencoba menukar pedang ini dengan perdamaian di Kerajaan Bintang. Lagi pula, itu hanya pedang. Itu tidak akan sepenting makhluk hidup. Dibandingkan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Kingdom, David masih tahu apa yang harus diprioritaskan. Selain itu, dia sudah memiliki pedang pemecah kejahatan. Yang terutama, David takut kalau lawan akan mengingkari janjinya setelah dia mengambil kembali pedangnya. Jika dia mengembalikan senjata itu kepada lawan dan lawan itu menggunakan pedang untuk membunuhnya, bukankah dia akan menderita kerugian ganda? Selain itu akan meningkatkan efektivitas tempur musuhnya. David tidak akan pernah menyetujui kesepakatan yang akan mengakibatkan kerugian baginya. David hanya akan mengembalikan pedang tersebut apabila ia yakin orang tersebut akan mengambil pedang tersebut dan pergi. Tidak akan pernah datang ke Star Kingdom lagi, dan tidak akan membocorkan lokasi Star Kingdom. Jika tidak, mereka harus melupakannya. Bab 2072. Apa yang kau inginkan? Azul menahan keinginan untuk meledak. Seharusnya aku yang bertanya. Kau bukan dari Star Kingdom, tetapi kau menggunakan sumber daya Star Kingdom untuk menyembuhkan lukamu dan menolak untuk pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau menungguku untuk mentraktirmu minum? Tanya David dengan nada retoris. Aku sangat menghargai Star Kingdom, jadi itulah sebabnya aku tidur di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukaku. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Azul tampak sombong. Menurutnya, sebagai keturunan langsung keluarga Vader, orang-orang di sini seharusnya memujanya sejak dia datang ke Kerajaan Bintang. Tidak, terima kasih. Tempat kami kecil, jadi kami tidak pantas menerima perlakuan seperti ini, dan kami juga tidak membutuhkannya. Jadi cepatlah pergi. Bukan urusanmu untuk memutuskan apakah kamu membutuhkannya. Aku bisa tinggal dimanapun aku mau. Haruskah aku pergi begitu saja karena kamu menyuruhku?
Apakah menurutmu keluargaku bisa dipermalukan begitu saja? Apakah kau masih menginginkan Ice Soul Excalibur? Percayalah padaku saat kukatakan kau tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Aku mungkin suatu hari akan membuangnya ke dalam lubang pembuangan hanya karena aku sedang dalam suasana hati yang buruk, tanya David sambil tersenyum tipis. Anda, Azul melotot ke arah David. Saat melihat betapa sombongnya David, dia berharap bisa segera bertindak, melumpuhkan anak ini, dan membuatnya berlutut di depannya dengan cara yang lebih buruk daripada kematian. Namun, ketika dia ingat bahwa Ice Soul Excalibur masih berada di tangan David, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kau mengembalikan pedang itu? Aku bisa mengembalikannya kepadamu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak bertindak melawan Star Kingdom dan tidak akan membocorkan lokasi dan informasi tentang Star Kingdom kepada siapapun. Setelah itu, kamu harus segera pergi dari sini, kata David dengan serius. Baiklah, jawab Azul, merasa sangat kesal. Dia akan menanggung ini demi Ice Soul Excalibur miliknya. Jika dia sudah mendapatkan pedangnya, maka dia akan perlahan-lahan menghadapi anak yang ada di depannya. Aku tidak percaya padamu. David menggelengkan kepalanya. Kamu, apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau adalah bagian dari keluarga Vader? Kalau begitu, kau harus bersumpah atas nama keluarga Vader bahwa jika kau mengingkari janjimu di masa depan, semua anggota keluargamu akan mati mengenaskan dan menjadi budak selamanya tanpa ada cara untuk bangkit kembali. Selama kau mengucapkan sumpah ini dan membiarkanku mencatatnya, aku akan. Sebelum David bisa menyelesaikan perkataannya, Azul memotong perkataannya dengan keras. Lancang sekali. Tahukah kau seberapa kuat keluargaku? Kita bisa menghancurkan seluruh kerajaan bintang dengan mengirim sekelompok orang secara acak. Apa maksudmu membuatku mengumpat seperti ini sekarang? Nak, dengar, jangan paksa aku untuk bertindak dan menghancurkan kerajaan bintang sepenuhnya. Azul sangat marah. Memintanya bersumpah atas nama keluarganya dan merekamnya hanyalah angan-angan belaka. Jika keluarganya mendengar hal ini, dia akan dikeluarkan meskipun dia adalah keturunan langsung yang telah membangkitkan kemampuan bawaannya. Azul tidak sanggup menanggung akibat seperti itu. Tanpa perlindungan keluarga Vader, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Sepertinya kamu tidak tulus. Kamu tidak menginginkan Ice Soul Excalibur. Menurutmu, apakah senjata lebih penting daripada kehormatan seluruh keluarga Vader? Sebagai keturunan langsung keluarga Vader, aku tidak akan pernah bisa bersumpah atas nama keluargaku. Bahkan saat aku mati. David mengerutkan kening. Dia sudah tahu hal ini tidak mungkin terjadi saat dia mengatakannya. Semakin kuat keluarga, semakin besar pula perhatian mereka terhadap reputasi dan martabat. Hal ini berlaku di bumi, demikian pula halnya di Bima Sakti dan Kerajaan Bintang. Berdasarkan tren ini, konsekuensi dari melakukan hal ini akan lebih parah pada peradaban yang lebih tinggi. Kebanyakan orang bahkan menganggap kehormatan keluarga lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Segala sesuatunya ternyata sesuai dengan harapannya. Mustahil bagi pihak lain untuk menerima syarat demikian. Lalu apa yang kau katakan? Aku pasti tidak akan percaya jika kau hanya mengatakannya secara lisan. Tentu saja, aku tidak akan mengembalikan pedang itu kepadamu kecuali ada yang berubah, tanya David tanpa daya. Wah, aku tidak mau bicara omong kosong lagi denganmu. Berikan aku pedang itu, lalu aku akan meninggalkan kerajaan bintang bersama orang-orangku dan berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Sejujurnya, aku adalah korban. Ada konspirasi seseorang saat itu, jadi aku terpaksa melarikan diri ke kerajaan bintang untuk tidur dan memulihkan diri. Sekarang setelah aku bangun, aku harus kembali dan mencari cara untuk membalas dendam. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini, kata Azul serius. Bab 2073. David memperhatikan Azul dengan saksama. Dia tampaknya sedang mempertimbangkan keaslian kata-kata pihak lain. Sementara itu, Azul sangat gembira saat melihat David tidak langsung menolak. Saya masih punya kesempatan. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, lagi pula, aku telah tidur di kerajaan bintang selama jutaan tahun.
Dari sudut pandang manapun, ini adalah tempat yang memberiku kehidupan kedua. Jadi, tentu saja, aku tidak ingin menghancurkan tempat ini. Apakah kamu berkata jujur? Tanya David keras-keras. Tentu saja, sebagai keturunan langsung dari keluarga Vader, aku, Azul Vader, adalah orang yang menepati janjiku. Azul tampak bangga. David tidak berbicara. Suasana hening sejenak. Setelah sekitar 10 detik, dia setuju. Baiklah. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Aku akan mengembalikan Ice Soul Excalibur kepadamu dan kemudian kau akan pergi bersama orang-orangmu. Sejak saat itu, kita akan menghilang dari kehidupan masing-masing. Meskipun David merasa pihak lain kemungkinan besar tidak akan bertobat, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Jika Azul mendapatkan Ice Soul Excalibur dan melanggar kata-katanya, maka ia tidak seharusnya menyalahkan David karena menghukumnya. Menurut pengamatan David, kecil kemungkinan Azul ini adalah pradewa. Paling-paling dia hanya merupakan pradewa yang bersifat parsial. Karena itu, David tidak perlu takut. David bersedia mempertaruhkan kebaikannya kali ini. Solusi damai bagi semua orang akan menjadi hasil terbaik. Jika berhasil, semua orang akan senang. Jika David salah, maka lawan tidak boleh menyalahkannya karena memperlihatkan kekuatan penuhnya, menyerahkan segalanya, dan membunuh semua orang yang hadir. Sekalipun hal itu menyinggung keluarga Vader, David tidak akan ragu melakukannya. Setuju. Sudut mulut Azul terangkat, dan sebuah senyuman muncul. Bagus. Aku sudah memberi tahu tuanku dan dia akan segera datang. Tunggu sebentar, kata David. Tentu saja, jawab Azul sambil tersenyum. Azul sedang dalam suasana hati yang baik karena dia berhasil mendapatkan kembali Ice Soul Excalibur tanpa kesulitan apapun. Jika dia kehilangan Ice Soul Excalibur, akan sangat sulit menjelaskannya kepada keluarganya. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi tidak baik jika memberi kesan buruk pada keluarga segera setelah kembali ke rumah. David, Lorraine tiba-tiba berbisik. David menatapnya. Lorraine menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas saja dia juga merasa bahwa pria ini tidak terlalu bisa diandalkan. Keempat saudari itu mendirikan sekte Iridescent dan mengolah tubuh khusus sebagai pengorbanan, semuanya karena mereka menerima perintah dari Azul. Tampaknya Azul juga egois. Demi membangunkannya, banyak sekali nyawa yang dikorbankan. David mengerti apa yang dimaksud Lorraine. Akan tetapi, dia tidak berbicara, melainkan menatap lawan bicaranya dengan pandangan meyakinkan untuk memberitahu bahwa dia tahu dan tidak perlu khawatir. Lorraine langsung tenang saat melihat mata David. Dia tidak tahu alasan mengapa dia begitu tenang. David datang ke Star Kingdom bersamanya. Sementara Lorraine dipromosikan ke Saint Realm dengan mengandalkan keempat gurunya untuk membayar harga yang sangat mahal untuk melakukan teknik terlarang, David tidak memiliki siapapun untuk melakukan teknik terlarang apapun untuknya, jadi dia seharusnya tidak begitu kuat. Meski begitu, dia mempercayainya dalam hatinya. Pria ini tampaknya memiliki kekuatan yang dapat meyakinkan orang lain. Benar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan Celeste, seorang wanita mandiri, untuk bersamanya dalam waktu sesingkat itu? Boleh aku tahu siapa namamu? Tanya Azul tiba-tiba. Nama saya David Liddell, jawab David. David, kamu belum pernah melangkahkan kaki keluar dari Star Kingdom, kan? David menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Kau cukup hebat. Kau belum pernah meninggalkan Star Kingdom, tapi kaulah orang pertama yang begitu tenang di hadapanku. Namaku Azul Vader. Azul memperkenalkan dirinya dan mengacungkan jempol kepada David. Kamu terlalu memujiku, Azul. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang kota asalmu? Tentu saja, karena kita sekarang bebas, aku harus memberitahumu saja. Kemudian Azul mulai bercerita tentang kampung halamannya. Dia berasal dari peradaban tingkat 9 yang disebut Leila. Bab 2074. Ketika David mendengar bahwa Azul berasal dari peradaban tingkat 9, dia sedikit terkejut, apalagi Nova dan yang lainnya. Awalnya dia mengira Azul berasal dari peradaban level 8, jadi dia tidak menyangka Azul akan melompati satu level dan berasal dari peradaban level 9. Ini agak di luar dugaan David. Nova dan yang lainnya bahkan lebih terkejut.
Mereka masih jauh dari puncak peradaban level 7 seperti Star Kingdom. Mereka akan berada di tingkat terbawah dalam peradaban level 9. Menurut Azul, keluarga Vader sangat berkuasa di Layla. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui apa situasi spesifiknya. Lagi pula, mereka belum melihatnya sendiri. Azul pastinya melebih-lebihkan. Kalau keluarga Vader memang sehebat yang dikatakan Azul, maka sebagai keturunan langsung keluarga Vader, bagaimana mungkin dia dulu diburu, hingga mengalami luka parah dan kematian, sehingga terpaksa melarikan diri ke kerajaan bintang untuk memulihkan diri. Pada akhirnya, baru terbangun lebih dari 1.000.000 tahun kemudian. David pun tidak membantah Azul. Dia hanya diam mendengarkan Azul membual. Ia mengatakan bahwa ia sedang memperkenalkan kampung halamannya, Layla, tetapi ia sebenarnya sedang membanggakan keluarga Vader. Setelah membanggakan keluarga Vader, Azul mulai membanggakan dirinya sendiri. Dia berkata dia bisa menggunakan kekuatannya pada Layla. Selain itu, dia sangat berbakat dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. David merasa malu ketika mendengar itu. Apakah bakat terbaik akan sampai ke titik ini? Siapa yang akan percaya padanya? Apakah dia sendiri mempercayainya? Saat Azul membual, dia mungkin juga merasa bahwa dia membual terlalu banyak, dan tidak semua orang mempercayainya. Oleh karena itu, dia berkata bahwa dirinya dulu disakiti oleh orang jahat dan sekarang berada dalam kondisi seperti ini karena adanya konspirasi. Hal pertama yang akan dilakukannya saat kembali kali ini adalah membalas dendam atas masa lalunya. Dia ingin membuat siapapun yang menyakitinya membayar harganya. Setelah David dan yang lainnya mendengarkan cukup lama, mereka menyimpulkan bahwa selain fakta bahwa dia berasal dari peradaban tingkat 9 Layla, tidak ada hal lain yang benar. Sudah cukup. David tidak mau mendengarkan omong kosong orang ini lagi. Lalu dia menyela, Azul, tuanku akan segera datang. Oh, secepat itu. Azul masih menikmatinya. Menjadi seorang peniru adalah salah satu hobinya dalam hidup. Dia terutama suka melakukan hal ini di depan orang-orang yang tidak tahu banyak. Dia akan merasa senang melihat ekspresi kagum di wajah pihak lain. Dia juga akan melakukan ini saat dia berada di Layla. Ia kerap kali berkunjung ke pelosok-pelosok kerajaan yang belum begitu berkembang teknologi informasinya hanya agar bisa membanggakan perbuatan-perbuatan besarnya. Di Layla, beberapa orang usil bahkan memberi Azul nama panggilan. Raja Pembual. Tentu saja dia sendiri tidak mengenali gelar ini. Semua orang hanya berani memanggilnya seperti itu secara pribadi karena Azul pasti akan menghancurkan siapapun yang berani memanggilnya seperti itu secara langsung. Gelar ini bisa dikatakan merupakan hal yang tabu di sekelilingnya. Tuanku tidak terlalu jauh dari sini, jadi dia akan segera tiba. Azul, tunggu sebentar, aku akan menjemputnya, kata David. Baiklah, jawab Azul dengan satu kata. Dia tidak khawatir David akan melarikan diri. Jika David melarikan diri, seluruh kerajaan bintang akan menderita. Ditambah lagi, Azul tidak percaya bahwa David mampu melarikan diri di depan matanya. Begitu percaya diri pria perkasa seperti dia. Tunggu aku di sini, kata David kepada Lorraine dalam pelukannya. Tidak, Lorraine buru-buru menolak. Aku akan segera kembali. Aku tidak mau. Aku akan pergi denganmu. Lorraine memeluk David erat-erat, takut dia akan meninggalkannya. Ini adalah tempat terhangat dan teraman yang pernah dia tinggali seumur hidupnya. Jika memungkinkan, dia ingin tinggal di sini selamanya. David menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak punya pilihan selain memeluk Lorraine sebelum memasuki ruang berdimensi tinggi. Bab 2075. Setelah dia melihat David memasuki celah angkasa, sudut mulut Azul terangkat menyeringai. Dia dengan hati-hati merasakan posisi David. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, dia menghilang. Oh tidak, Azul mengira David akan melarikan diri. Tepat saat dia hendak memasuki celah angkasa untuk mengejar David, sebuah celah angkasa muncul di posisi yang ditinggalkan David tadi dan sesosok tubuh keluar lagi. Siapa lagi kalau bukan David? Di belakangnya ada seorang lelaki tua bungkuk yang mengenakan topeng. Di tangan lelaki tua itu ada senjatanya, Ice Soul Excalibur. Apa yang telah terjadi? Azul mengerutkan kening. Pada saat itu,
saya tidak bisa merasakan anak ini. Juga, kapan orang tua ini datang? Jika dia bisa bersembunyi dari persepsiku, itu berarti dia tidak lemah. Pasti ada harta karun padanya dan itu bukan harta karun tingkat rendah. Azul menatap lelaki tua bertopeng itu. Apakah ini orang yang mencuri pedangku? Sangat bagus. Sekarang pelakunya sudah ada di sini. Saya harus bersiap menyerang. Bagaimana saya harus menyiksa dan membunuh mereka berdua? Azul sedang merenung mengenai janjiku kepada David, persetan dengan itu. Jika aku membunuh semua orang di sini, tak seorang pun akan tahu kalau aku telah mengingkari janjiku. Siapapun yang berani menyentuh pedangku harus mati. Alasan mengapa aku berjanji pada David tadi adalah karena aku takut tuannya akan menyembunyikan pedang itu di suatu sudut tersembunyi. Ice Soul Excalibur sangat penting bagiku. Sekarang David dan gurunya ada di sini dengan Ice Soul Excalibur. Bisakah mereka lolos dariku? Jawabannya tentu saja tidak. Batas kekuatan tempur peradaban level 7 adalah puncak pangkat orang suci. Begitu seseorang menyalakan api ilahi dan mencapai sebagian tingkat pradewa, kerajaan bintang dapat ditingkatkan menjadi peradaban tingkat 8. Star Kingdom jelas tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu, puncak pangkat orang suci-suci merupakan kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang. Belum lagi saat ini hanya ada David dan gurunya di sini. Bahkan jika ada dua orang suci puncak lagi, bisakah mereka menghentikan Azul untuk membunuh mereka? Sekalipun Azul baru saja bangun dan belum kembali ke puncaknya, 3 atau 5 orang suci puncak bukanlah lawannya. Pada saat ini, Lorraine melihat profil samping David dan pikirannya kosong. Apa yang baru saja dia lihat? David menggunakan darahnya sendiri untuk memanggil seseorang yang persis seperti dirinya. Orang itu tidak berbeda dengan dirinya. Apa itu? Itu benar-benar tidak pernah terdengar. Tuan yang dibicarakannya sebenarnya adalah klon yang dipanggilnya dengan darahnya. Lorraine hendak bertanya tentang hal ini, tetapi David segera membawanya keluar dari celah angkasa. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengajukan satu pertanyaan pun. Dia hanya bisa menunggu sampai krisis ini dihindari. Saya berharap tuan palsu yang dipanggil David dapat menakuti pihak lain. Dia nampaknya cukup menakutkan. Azul, Ice Soul Excalibur sudah ada di sini. Apa kau yakin akan membawa orang-orangmu pergi setelah kau mendapatkan pedang itu dan tidak akan pernah menginjakan kaki di Star Kingdom lagi? Tanya David serius. Bab 2076. David, apa maksudmu? Apa kau meragukanku? Apa aku membuang-buang napasku dengan mengatakan semua hal itu? Jika kau punya kesempatan di masa depan, kau bisa menemui Layla untuk mencari tahu orang macam apa aku dan seperti apa keluarga Vader. Kau menghinaku dan keluarga Vader dengan mengatakan ini, jawab Azul, berpura-pura marah. Baiklah, aku harap kau akan melakukan apa yang kau katakan. David tidak lagi berdebat. Dia sudah memanggil kloningan itu, jadi dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Azul kembali pada kata-katanya, David punya cara untuk menghadapinya. Kemudian, David berkata kepada kloningan itu, Tuan, kita sudah membicarakan hal ini. Berikan dia pedang itu. Wujud utama David disebut Clone Master. Hal ini membuat Lorraine yang masih berada dalam pelukannya terdiam beberapa saat. Tanpa berkata apa-apa, klon itu langsung melemparkan Ice Soul Excalibur di tangannya. Azul mengulurkan tangan kanannya dan Ice Soul Excalibur menghampirinya. Senyum muncul di wajahnya, lalu ia mulai membelai pedangnya dengan lembut sambil bergumam pada dirinya sendiri, kawan lama, akhirnya kita bertemu lagi. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan terus menuntunmu untuk berjuang di setiap sudut dunia, meraih prestasi besar, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. David memperhatikan pihak lainnya dengan tenang. Dia siap untuk menanggapi situasi yang tidak terduga. Menurutnya, saat Azul mendapatkan Ice Soul Excalibur seharusnya menjadi titik di mana dia akan melepaskan semua kepura-puraannya. Azul bisa menepati janjinya, tetapi kemungkinan itu terjadi sangat kecil. Angkanya sangat rendah sehingga hampir tidak berarti. Bahkan David tidak begitu percaya bahwa Azul akan mendapatkan pedang dan lalu pergi begitu saja bersama orang-orangnya. Meski begitu,
ia tetap memilih untuk mengembalikan pedang itu kepada lawan terlebih dahulu. Jika Azul menarik kembali perkataannya, maka David tidak akan merasa bersalah atas apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Lagi pula, dia terlalu baik. Dia tidak memiliki mentalitas heroik yang lebih memilih membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi. Hanya ketika dia yakin dengan musuhnya dia akan memilih untuk melawan tanpa ragu-ragu. Orang seperti itu ditakdirkan bukan menjadi orang yang menakutkan, melainkan pahlawan. Setelah Azul mendapatkan Ice Soul Excalibur, dia terus membelai teman lamanya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia juga menggumamkan beberapa kata yang tidak relevan. David tidak mengatakan apapun untuk membuatnya tergesa-gesa. Setelah beberapa menit, Azul menyimpan pedangnya dan menatap David. Keduanya saling memandang dengan senyum di sudut mulut mereka. Tepat saat Azul hendak bergerak, tiba-tiba ia merasakan sesuatu, dan bersama David dan klonnya, ketiganya melihat ke arah yang sama. Sebuah celah angkasa muncul di hadapan mereka, dan sesosok manusia keluar dari dalamnya. Itu Sith, yang bergegas datang dari benua suci pusat. Kecepatan seorang santo suci di ruang 8 dimensi cukup cepat. Begitu Sith keluar, ia melihat David sedang menggendong seorang wanita dan berdiri di samping tuannya sambil menghadapi seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Di belakang pemuda ini terdapat 4 tetua Saint sejati yang terhormat dari Sekte Iridescent. Apa yang telah terjadi? Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia tetap di tempatnya dan tidak bergerak. David tidak menyangka Sith akan datang. Dia seharusnya merasakan energi yang terpancar dari Azul dan datang untuk memeriksa situasi. Sebagai penjaga kerajaan bintang, Sith tentu ingin memeriksa segala sesuatunya apabila ia merasakan energi dari kekuatan asing. Azul hanya melirik Sith sebelum membuang muka. Sith hanyalah seorang Saint yang belum mencapai puncak, jadi dia tidak pantas mendapatkan perhatian Azul. Lord Sith, bawa orang-orang dari Sekte Iridescent pergi. Aku bisa menangani ini, kata David lebih dulu. David, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Sith dengan curiga. Ini agak rumit, nanti aku jelaskan. Azul berkata dengan bangga saat ini, siapa aku? Pak Tua, dengarkan baik-baik. Aku berasal dari peradaban level 9 bernama Leila, dan namaku Azul Feather, keturunan langsung dari keluarga Feather di Leila. Jantung Sith berdebar kencang saat mendengar itu. Peradaban tingkat 9. Bagaimana mungkin ada seseorang dari peradaban level 9 di kerajaan bintang? Kapan dia datang ke sini? Apa yang dia inginkan? Apakah dia akan menyerang kerajaan bintang? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Sith. Bab 2077. Sith memandang David. Dia tampaknya bertanya kepada David apakah Azul mengatakan yang sebenarnya. David mengangguk sedikit. Perkataan Azul terbukti benar. Hal ini membuat jantung Sith berdebar kencang. Kerajaan bintang akhirnya ditemukan oleh peradaban maju. Bagi Star Kingdom, ini dapat menjadi kutukan yang mendatangkan bencana. Yang membingungkan Sith adalah bagaimana orang-orang dari peradaban level 9 tiba-tiba bisa muncul di Star Kingdom. Tidak ada tanda-tanda mereka sama sekali. Setelah hening sejenak, Sith mendekat ke sisi David dan dengan hormat memanggil klon David. Pak, klon itu mengangguk sebagai jawaban. Sith kemudian berdiri di sisi lain David dan mereka berdua menghadap Azul. Setelah mengetahui identitas musuh, Sith, sebagai salah satu wakil ketua asosiasi orang suci, tidak akan pergi sekarang. Adalah tugasnya untuk melindungi perdamaian kerajaan bintang. David juga mengerti apa yang dimaksud Sith. Jadi, dia berhenti meminta Azul untuk pergi dan berkata sambil menatapnya, Novelebook.com, Azul, pedang itu telah dikembalikan kepadamu. Sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu. Pergilah bersama orang-orangmu. Kerajaan bintang terlalu kecil untuk menampung dewa agung sepertimu. Janji. Janji apa? Apa aku sudah berjanji? Azul mengubah nada bicaranya sebelumnya dan berpura-pura tidak tahu. David mengerti segera setelah dia mendengarnya. Memang, segala sesuatunya memang seperti yang saya harapkan. Begitu Azul mendapatkan Ice Soul Excalibur, dia akan membuang semua kepura-puraannya. Azul, apa kau benar-benar ingin melakukan ini?
Beberapa hal sebenarnya dapat diselesaikan dengan damai, jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Tanya David sambil mendesah. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung peradaban yang lebih tinggi. Jika dia melakukannya, rencananya untuk kembali ke bumi untuk hidup menyendiri akan gagal. Jika itu terjadi, ia harus meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah sehingga ia bisa melindungi dirinya sendiri. David mulai sedikit lelah dengan hal ini. Dia ingin menjalani kehidupan biasa. Dia telah berkompromi dan menyerahkan Ice Soul Excalibur terlebih dahulu, tetapi yang dia dapatkan, pada akhirnya, adalah agresivitas pihak lain. Mengapa semua orang sama dimanapun mereka berada? Mereka akan terus berjuang sampai mencapai tujuannya sambil bersikeras mempertahankan cita-citanya. Solusi damai. Aku dicegah menyerap pengorbananku dan tidak bisa pulih sepenuhnya. Ditambah lagi, budak-budakku bahkan terluka. Jadi katakan padaku, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan damai? Terlebih lagi, kau bahkan ingin melawanku sampai mati. Apa kau pikir kau pantas menerima ini? Azul mencibir. Azul, kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Vader. Apa kamu tidak takut ketahuan dan mempermalukan keluargamu jika kamu tidak menepati janjimu? Bukankah kehormatan adalah yang terpenting bagi keluarga besarmu? David masih berjuang. Kehormatan kita memang di atas segalanya, tapi siapa yang akan mengungkap diriku jika kalian semua mati? Apakah kamu begitu yakin bisa membunuh kita semua? Tentu saja, ini hanya peradaban level 7. Jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini, aku tidak akan berani mengatakan bahwa aku dari keluarga Vader karena takut ditertawakan. Saat Azul berbicara, energinya terus meningkat. Setelah mencapai puncak tingkat orang suci, ada jeda sebentar. Lalu, dengan senyum puas, dia menerobos rintangan itu dengan satu gerakan dan mencapai wilayah lain yang benar-benar baru. Tingkat Pradewa sebagian. Jujur saja, pangkat Pradewa sebagian hanya merupakan masa transisi antara seorang suci dan dewa. Ketika kekuatan mereka mencapai puncak Saint Suci, mereka akan mulai mengumpulkan kekuatan iman. Ketika kekuatan iman mencapai titik kritis, mereka kemudian dapat menyalakan api ilahi. Setelah api ilahi dinyalakan, mereka dapat terus mengumpulkan kekuatan iman dan secara bertahap mengubah kekuatan suci menjadi kekuatan ilahi. Setelah semua kekuatan Saint berhasil diubah menjadi kekuatan ilahi, mereka akan melewati masa transisi sebagian dari tingkat Pradewa, mencapai alam ilahi, dan menjadi Pradewa. Meskipun itu adalah masa transisi, sebagian Pradewa juga memiliki jejak kekuatan ilahi, yang dapat menghancurkan orang suci manapun. Kekuatan suci lebih lambat dibandingkan dengan kekuatan ilahi. Pergerakan mereka juga menjadi kurang lancar. Ketika seorang Saint puncak bertemu dengan sebagian Pradewa, bagaimana mereka bisa bertarung jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Saint mereka dengan lancar? Oleh karena itu, sebagai Pradewa parsial, Azul tentu saja tidak akan memperhatikan peradaban level 7 yang kekuatan tempur tertingginya hanya puncak pangkat orang suci-suci. Bab 2078. Hanya dia saja yang cukup untuk menghancurkan peradaban level 7, tetapi ini dalam keadaan normal. Jika puluhan orang suci di peradaban level 7 ini berkumpul dan bertindak bersama, itu juga akan mengalahkan sebagian Pradewa. Lagi pula, mereka masih dalam masa transisi, dan belum mencapai alam ilahi yang sesungguhnya. Pradewa tidak akan memiliki masalah ini. Sekalipun ada 100 orang suci, bagi seorang Pradewa, itu sama saja seperti membobol sarang semut. Perlawanan mereka akan sia-sia. Energi yang dipancarkan Azul tidak terlalu dibesar-besarkan. Namun, sedikit jejak kekuatan ilahi membuat ekspresi Sith menjadi tidak menyenangkan. Dia merasakan kekuatan suci dalam tubuhnya menjadi lamban dan berada di bawah kekuatan ilahi. Saat ini, kekuatan yang dapat ia kerahkan telah sangat berkurang. Sudah jelas baginya bahwa musuh di depannya merupakan sebagian dari Dewa Pradewa. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Sith berputar cepat. Saat dia memikirkannya, kecuali dia memiliki sebagian Pradewa di sisinya juga, dia hanya akan mampu melawan setelah dia mengumpulkan lebih dari 10 orang suci-suci puncak atau lebih dari 30 orang suci-suci. Tidak ada Pradewa sebagian di Kerajaan Bintang.
Kerajaan bintang juga tidak memiliki lebih dari 10 orang suci-suci puncak atau lebih dari 30 orang suci-suci biasa. Dengan kata lain, tidak ada jalan keluar dari ini. Belum lagi Nova dan yang lain di kejauhan, yang gemetar saat berdiri di tempat. Mereka bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka tidak punya cara untuk melawan dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian mereka. Satu-satunya orang di tempat kejadian yang merasa beruntung adalah David. Setelah merasakan energi Azul meningkat ke tingkat pradewa sebagian dan kemudian berhenti, dia merasa sangat lega. Tidak apa-apa asalkan dia bukan seorang dewa. David masih dapat menangani sebagian pradewa. Kekuatan David sesungguhnya juga berada pada sebagian tingkat pradewa, tetapi dia memiliki klonnya. Dengan 3 klonnya, 4 pradewa sebagian dapat dengan mudah mengalahkan salah satu Azul. Ditambah lagi Azul merasa lemah terhadap David. Pada saat ini, lawannya tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang musuh sudah menunjukkan niat membunuhnya, David tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya cara lain. Dia telah memberi Azul kesempatan. Namun pihak lainnya tidak berniat melepaskannya sama sekali. Pada saat ini, beberapa retakan ruang muncul di langit dan beberapa sosok berjalan keluar satu demi satu. Pertama Zenon, lalu Faun, dan lainnya. Jumlah semuanya 5 orang, dan mereka semua adalah orang suci. Sejauh ini, ke-6 orang suci kerajaan bintang yang dikenal, ditambah guru David, telah tiba. Sekarang, ke-7 orang itu ada di sini. Saat mereka keluar dari celah angkasa, mereka berlima terkejut. Segera setelah itu, mereka merasa ngeri. Kekuatan macam apa ini? Mengapa Saint Power saya terasa sangat lambat? Mungkinkah kekuatan ilahi? Kekuatan ilahi yang hanya muncul setelah menyalakan api ilahi. Apakah kita telah bertemu dengan sebagian pradewa? Mereka berlima menatap Azul dengan ketakutan secara bersamaan. Mereka dapat merasakan kekuatan ilahi terpancar dari pemuda ini. Bab 2079. Kedatangan Zenon dan yang lainnya menghentikan serangan David untuk sementara. Hahaha. Azul memandang beberapa orang yang muncul tiba-tiba dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, apakah ini kekuatan penuh kerajaan bintang? Kalian bahkan tidak memiliki 10 orang suci-suci. Sayang sekali. David, kau bilang kau akan menggunakan semua kekuatan kerajaan bintang untuk membunuhku dan ini semua yang kau miliki. Sungguh konyol. Hari ini aku akan memberitahumu apa teror dari peradaban yang lebih tinggi itu. Karena kalian semua ada di sini, kalian semua harus mati bersama. Ketika Zenon dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung bingung. Mati bersama, apa yang sedang terjadi? Apakah ini dewa pradewa dari peradaban yang lebih tinggi? Apakah dia siap untuk menyerang kerajaan bintang sehingga ingin membunuh kita semua, kekuatan tempur tertinggi kerajaan bintang, dan kemudian menguasai seluruh kerajaan bintang? Kita datang di waktu yang salah. Kelimanya merasa sangat menyesal. Kalau mereka tahu seperti itu, mereka tidak akan ikut-ikut bersenang-senang. Mereka akan mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri bersama anggota keluarga penting mereka ke tempat yang jauh dari kerajaan bintang. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa hidup bebas kemanapun mereka pergi selama itu bukan peradaban level 9. Namun, dalam situasi saat ini, bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Di bawah hidung pradewa sebagian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan Zenon, sang santo suci puncak, memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajahnya saat itu. Seorang santo suci puncak sama sekali tidak sebanding dengan seorang pradewa yang memiliki kekuatan ilahi. Dia akan mati jika dia sedikit ceroboh. Kekuatan ilahi seharusnya berada satu tingkat di atas kekuatan suci. Azul tidak langsung bergerak. Dia memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Itu juga salah satu hobi Azul untuk membuat musuh diselimuti rasa takut, menderita siksaan mental, dan mati dalam keputusasaan. Yang diinginkannya adalah agar musuh tidak melihat secercah harapan pun sehingga mereka hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya, dia sendiri yang akan menyiksa dan membunuh mereka. Azul menyadari ada sesuatu yang salah.
Tuan David mengenakan topeng, jadi tidak apa-apa karena Azul tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas. Akan tetapi, sementara keenam orang suci lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ngeri, David tidak. Dia masih memasang ekspresi acuh tak acuh, yang membuat Azul sangat kesal. Dia diambang kematian, namun dia masih berpura-pura. Lord Sith, apa yang terjadi? Grandmaster York dari keluarga Ginger tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Azul tidak mengambil tindakan dan memberi semua orang kesempatan untuk berbicara. Ini merupakan masalah hidup dan mati mereka, jadi mereka ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut. Sekalipun mereka mati, mereka harus mati dengan mengetahui alasan nasib mereka. Jika tidak, mereka tidak akan berdamai. Saya datang ke sini tidak lama sebelum Anda, jadi saya sendiri tidak begitu paham. Saat saya datang, David dan tuannya sudah ada di sini, jadi mereka seharusnya yang paling tahu situasinya, jawab Sid. Dia benar-benar tidak tahu banyak, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong. Geng itu kemudian mengalihkan perhatian mereka ke David dan tuannya. Tuanku, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Bahkan jika kami akan mati, setidaknya biarkan kami mati dengan mengetahui alasannya. Nah, Guru David adalah ketua dari Asosiasi Orang Suci secara nama. Karena itu, tidak salah jika ia dipanggil demikian. Tiba-tiba David berdiri. Biarlah aku menjawab atas nama tuanku. Sederhananya, nama orang ini adalah Azul Feder, dan dia berasal dari keluarga Feder dari peradaban level 9, Leila. Dia terluka parah dan diburu lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Jadi, dia melarikan diri ke Star Kingdom dan tertidur lelap. Keempat budaknya kemudian mendirikan Iridescent Sect untuk mengumpulkan murid-murid perempuan dari berbagai fisik dan melatih mereka untuk mencapai Secret Saint Rank sehingga mereka bisa menjadi tumbal untuk kebangkitan orang ini. Sekarang, dia telah mengumpulkan cukup banyak tumbal, jadi dia sudah bangun. Sesederhana itu. Bab 2080. Dalam beberapa kata, David menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Mudah dipahami, jadi proses pastinya menjadi kurang penting. Hal yang penting adalah bahwa Azul dari peradaban level 9 merupakan sebagian pradewa. Sekarang, dia sudah bangun dan memiliki rasa permusuhan yang kuat terhadap kerajaan bintang, jadi semua orang perlu memikirkan cara untuk menghadapinya bersama-sama. David, kamu melewatkan sesuatu. Aku terluka parah saat menjadi korban konspirasi orang lain dan dijebak. Aku tertangkap dalam konspirasi dan dijebak. Oke. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berakhir dalam situasi saat ini? Azul menambahkan dengan arogan. Seolah-olah David melewatkan poin yang sangat penting yang harus diisinya. Tidak masalah, jawab David. Omong kosong. Tentu saja, itu penting. Kalau bukan karena bajingan yang menjebakku saat aku lengah, aku pasti bisa menghajarnya sampai babak belur dengan kekuatanku. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke titik ini? Bagaimana bisa sama? Azul berkata keras, mengoreksi kesalahan David. Tidak pernahkah kau mendengar bahwa di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia dan tidak berdaya? Novelebook.com. Pada akhirnya, kau lemah, jadi itulah sebabnya kau dikomploti dan terluka parah. Jika kau cukup kuat, kau akan menghancurkan mereka secara langsung. Siapa yang bisa menyakitimu saat itu? Kata David dengan sungguh-sungguh. David, dasar bajingan. Apa yang kau tahu? Hanya mereka yang punya ketenaran dan kekuasaan yang layak menjadi lawanku. Kau akan menjadi pembunuhku. Azul menunjuk David. Seluruh tubuhnya gemetar dan jelas terlihat bahwa ia sangat marah dengan pihak lain. David sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak cukup kuat, jadi itulah sebabnya saya dijebak dan terluka parah. Meskipun ini benar setelah dia memikirkannya, bagaimana Azul bisa mengakuinya? Siapa dia? Dia adalah keturunan langsung keluarga Feder di Leila yang telah membangkitkan keterampilan bawaannya. Bukankah David memandang rendah keluarganya jika dia mengatakan Azul tidak cukup kuat? Jika Azul mengakuinya, bukankah dia akan memfitnah keluarga Feder? Sid, Zenon, dan yang lainnya tercengang oleh sikap gila David. Bro, apa yang sedang kamu lakukan? Kalian ingin mati, tapi kami tidak.
Jangan lempar gagang pisau ke arah bilah pisau dan melibatkan kita semua. Kau tahu orang ini adalah seorang ahli dari peradaban tingkat 9 yang juga merupakan sebagian pradewa yang dapat menekan seluruh kerajaan bintang, namun kau malah berbicara kasar kepadanya untuk membuatnya marah. Apakah kamu terlalu lelah hidup? Ketakutan luar biasa kembali menyelimuti semua orang. Mereka takut pihak lain akan tiba-tiba menyerang dengan marah. Seberapa kuatkah sebagian pradewa? Tidak seorang pun tahu. Lagi pula, mereka belum pernah menemuinya. Menurut catatan sejarah yang terbatas, seorang pradewa yang telah menyalakan api ilahi dan memiliki sedikit kekuatan ilahi bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh seorang santo suci. Bahkan seorang santo suci puncak pun bukanlah lawannya. Sekalipun mereka ingin menang dengan jumlah yang banyak, jumlah mereka tidaklah cukup. Mereka mungkin bisa mencoba jika jumlah orangnya 5 kali lebih banyak. Nova dan yang lainnya di kejauhan telah mundur ke suatu tempat yang lebih jauh. Mereka hampir berada di luar jangkauan sekte iridescen. Bahkan seorang suci akan kesulitan menghadapi energi dari sebagian dewa pradewa, apalagi para abadi. Sekarang jumlah orang semakin sedikit karena sebagian besar telah melarikan diri secara diam-diam. Hanya Lorraine dalam pelukan David yang tidak khawatir sama sekali. Dia merasa tempat ini terlalu nyaman dan aman. Kalau saja dia bisa, dia bahkan rela tinggal di sini selamanya. Ada banyak rahasia mengejutkan yang tersembunyi dalam diri David. Dia datang jauh-jauh dari bumi, jadi siapa yang mengira bahwa dia bisa melakukan ini hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Lorraine merasa bahwa David pasti punya cara untuk mengatasi krisis ini. Karena itu, dia tidak takut sama sekali.